bisa ditanyakan kepada seorang yang seorang ahlinya dalam ilmu sendiri, yaitu seorang ustadz tentunya, atau kiai, atau apapun, pendeta dan lain, apa benda seperti itu yang saya katakan ini, yang dikatakan ilham layar rasul ini. Itu baru saja, baru melihat saja, baru nit saja, belum kita ngata-ngatain, baru nit saja, belum kita memusuhi. Nah itulah maka akhirnya muncul kata. Jadi kata-kata ini muncul bukan sembarangan, bukan saya ngawur, bukan tidak. Ini muncul cara bahasa keren itu tulis tanpa papan. Nek digoleki maneh Al-Qur'anul Qadim jare lah ya ngeri. Ngeri sapa iso ngomong kaya ngono. Kamu sampel. Nah, itulah. Jadi itu lebih dahsyat lagi. Tulis tanpa papan. Ada. Kalau kita buka lagi layar rasul ini bukan sekedar layar rasul yang saya temukan saja, ndak. Ini ada urutannya. Nek aku, nek jarene koncoku yang membimbing saya, koncoku. Kita ini punya perahu dasar yang iman, mudi hati, layar rasul. Kalau kita bisa menyelaraskan, ya insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ilham Layar Rasul. Oke, yang bahas kali ini kita akan membahas fenomenal. Kata-kata yang fenomenal, bahkan dari sebelumnya. Sesuai judulnya, bahwa kita di Layar Rasul ini kita mengangkat tentang kebalikan, ilmu walian. Kebalikan apa yang dilakukan teman-teman di dunia ini. Selama ini kita melakukan apa? Nah, kita bahas adalah kebalikannya dan seberapa penting kebalikannya itu untuk kita. Dan hanya di sini, pastikan hanya di Layar Rasul ini. Pastikan sekali lagi hanya di Layar Rasul. Karena kita memang membahas tentang kebalikannya. Oke, sebelum kita lanjut, mohon bantuannya di subscribe, tombol subscribe-nya, tombol merahnya. Bunyikan loncengnya supaya jenengan tidak ketinggalan video-video berikutnya. Lalu bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya atas bantuannya. Oke. Jadi layar rasul ini memang kita mengambil dari kata layar rasul sendiri, itu adalah layar seperti televisi ini, seperti ini, HP ini ada layarnya. Nah, kalau di dunia ini ya semua ini layar. Orang-orang yang lewat itu layar. Yang terjadi kejadian itu ada layar. Sementara kita bisa membacanya dengan dengan rasa kita. Itulah sebenarnya bukan suatu kebetulan ya, semuanya terjadi. Ini bisa kita baca. Itulah. Nah, di sini kalau kemarin ada kata-kata jauhi orang yang kita sayangi, dekati orang yang tidak kita sayangi. Hari ini lebih fenomenal lagi. Lebih ngeri. Jauhi orang yang apa itu? Jauhi orang yang beriman. Dekati preman. Ya, kita pelan-pelan ya, jauhi orang yang beriman, dekatilah preman. Nah, ngeri kan? Nah, ilmu apa gitu? Ngeri ya. Ya seperti komitmen kita membahas tentang kebalikannya. Nah, karena sebenarnya kalau kita mendekati orang beriman ya memang seharusnya ya, karena di rukun iman atau itu ada yang kelima, dekati kumpulono wong kang soleh. Jadi temanilah orang soleh. Itulah. Tapi di sini yang kita bahas adalah kebalikannya, yaitu dekati preman. Malah seperti itu. Sementara yang orang beriman ya biarkan. Ya biasa lah, kita tetap berkata baik.
Tapi yang ditekankan di sini justru dekati preman. Nah, apa yang terjadi? Kenapa harus seperti itu? Seberapa penting? Kenapa kita harus mendekati itu? Seberapa penting untuk kehidupan kita di masa sekarang juga di masa nanti. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya sayangi. Jadi gini, ketika kita mendekati orang-orang yang begitu luar biasa memang seharusnya ya, tapi gimana ketika kita mendekati preman? Ya justru ini yang luar biasa. Nah, jenengan tahu enggak bahwa ternyata seorang preman itu, sosok preman ya jagoan, uraan dan lain-lain yang identik dengan seperti itu. Tahu deh kenapa? Rata-rata orang menjauhinya. Bahkan seorang orang tua, bapak ibu kita pasti melarang anak-anaknya bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, dalam tanda kutip preman. Kenapa harus seperti itu? Ya karena ya preman ya bahaya. Tapi di sini yang kita bahas di sini, kenapa harus kita dekati seorang preman itu? Jadi dalam konteksnya di ilmu apapun sebenarnya ini, di agama apapun diajarkan, mungkin tidak sedetail ini ya, mungkin ada sedikit kamuflase atau sanepan atau yang tidak nyata mungkin ya, tapi intinya ini diajarkan sebenarnya. Nah, ketika kita tahu seorang preman, hanya tahu saja loh, ini hanya tahu di depan kita ada seorang preman lewat misalnya, maka secara tidak langsung kita sudah berpikir otomatis alam bawah sadar kita mengatakan itu seorang preman yang pasti negatif, pasti mau tidak mau. Dan disitulah saat jenengan sudah keluar aura negatifnya dengan orang tersebut, walaupun tidak setegur sapa, hanya lewat saja di depan kita, tidak mengganggu kita juga, meskipun seperti itu, tapi kita sudah seperti itu. Maka apa yang terjadi? Nah, di situ sinyal tadi yang mengirim keluar, yang mengirim ke alam ini sinyal kita. Nah, otomatis aura baik, hawa baik, celengan, dosa-dosa itu nek ngarani wong Islam itu ganjaran surga kita, kebaikan kita. Nah, itu otomatis dipindahkan ke orang yang tersebut. Kita kata-katain walaupun dalam hati. Dan tidak hanya itu, kejelekan orang yang tadi kita yang menerima. Bayangkan, bisa tahu tidak jenengan bahwa ini sampai berefek seperti itu? Apa benar seperti itu? Dalilnya ada. Disebutkan di Al-Quran itu, nanti jenengan dihana ketika ditimbang kecelek. Ternyata kita jelek timbangannya, banyak yang jeleknya, gak cukup amalan musim saung sing yang selama ini sedekah, baik-baik dengan orang, bahkan kita selalu berbaik-baik, tapi hanya seperti itu saja, sedikit saja, hilang celengannya ini. Belum minus ketika ditimbang. Dan seperti itu, ya bisa ditanyakan kepada seorang yang seorang ahlinya dalam ilmu sendiri, yaitu seorang ustadz tentunya, atau kiai, atau apapun pendeta dan lain. Apa benar seperti itu yang saya katakan ini, yang dikatakan ilham layar rasul ini? Itu baru melihat saja, baru nit saja, belum kita ngata-ngatain, baru nit saja, belum kita memusuhi,
itulah maka akhirnya muncul kata. Jadi kata-kata ini muncul bukan sembarangan, bukan saya ngawur, bukan tidak. Ini muncul cara bahasa keren itu tulis tanpa papan. Nek digoleki maneh Al-Qur'anul Qadim jarene lah ngeri. Ngeri sapa iso ngomong kaya ngono. Kamu sampel. Nah, itulah. Jadi itu lebih dahsyat lagi. Tulis tanpa papan. Ada. Kalau kita buka lagi layar Rasul ini bukan sekedar layar Rasul yang saya temukan saja, ndak. Ini ada urutannya. Nek aku, nek jarene koncoku yang membimbing saya, koncone koncoku. Kita ini punya perahu dasar yang iman, mudi hati, layar Rasul. Kalau kita bisa menyelaraskan, ya insya Allah. Jadi itulah dibalik kata-kata di bahayanya. Tapi kalau jenengan bisa mendekati dalam arti menyayangi atau minimal tidak terkontaminasi, maksudnya orang yang jelek itu lewat pun kita tidak tidak need sakit hati, tidak need aura jelek. Bahwa dia seperti itu juga ada yang memerintah. Mau tanya dengan dibuat seperti itu? Jangan dikira. Tapi kalau jenengan menyayangi, mengasihi orang itu, bahkan mengasihi dia, ya notabene-nya apa itu? Keuntungannya tidak ada, minus. Tidak mungkin lah dia digoleki kerjanya ya gak oleh. Digoleki misalnya nanti opo menehi dia ya tidak bisa. Tidak menguntungkan sama sekali. Tapi ketika jenengan baik dengan beliaunya yang notabene-nya preman, maka ketika jenengan ketemu saja seperti tadi, jenengan auranya senang, ya Allah. Gini ngobrol diajak mungkin aura yang jelas, aura senang yang harus dimunculkan ya, walaupun ndak usok koyok durang ndak seperti itu, bahkan seperti itu ya. Minimal kita tidak benci, tidak ngefek minimal. Nah, ketika jenengan malah menyayangi orang-orang yang seperti itu, apalagi dia ketika mulai membuat ulah, tapi justru kita mendekati dengan rasa nyamannya, maka alam yang terkirim pun mengirim ke sinyal ini, ya kita baik-baik saja dengan orang ini. Dan secara yang tadi seharusnya kita ke sana, ini justru sebaliknya. Celengan jenengan, kebaikan jenengan, amal baik jenengan langsung bertambah indah. Sebaliknya juga, jelek-jeleknya sampean, mungkin orang dia membuat ulah ya dipindah ke sana. Ya, jadi seperti itu. Hanya seperti itu saja. Tapi ketika jenengan bisa baik-baik dengan ini, bisa mendekati, ini akan luar biasa yang akan masuk. Jangan akan lebih cepat cara jalan perjalanan itu lebih cepat sampai. Akan keluar intuisi, akan keluar ilham, wahyu, apapun namanya. Inilah. Dan ini memang kata kunci ini memang keluarnya dari perjalanan itu. Tidak bisa. Ya mungkin jangan mendengar pun seperti biasa-biasa. Bahkan saya tahu pun akan biasa. Tapi kalau tahu di balik ini akan luar biasa. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.